Halo guys, apa kabar? Hari ini kita akan walking tour menjelajahi Benteng Rotterdam, Pantai Losari, dan mungkin pusat oleh-oleh di Sumbaupu. Jadi, welcome to Makassar guys. Oke, mari kita explore bersama-sama Port Rotterdam. Jadi ini Port Rotterdam guys dari depan. Jadi Port Rotterdam ini adalah benteng peninggalan Belanda pada abad ke-17. Ini bisa dilihat batunya tebal sekali guys. Gak tahu batu apa ini ya. Oke, kita masuk dulu ke dalam ya untuk melihat dalam Port Rotterdam. Oke guys, sekarang saya sudah di dalam Port Rotterdam. Jadi sebelum masuk kita registrasi dulu di luar, itu gratis. Jadi bayarnya saat kita akan memasuki museum. Jadi ini museumnya guys. Ini namanya Museum Lagaligo. Ini pintu masuknya, dan sekali bayar masuk museumnya itu sekitar 5.000. Jadi museumnya itu ada dua, di sebelah sini dan satu lagi di sebelah sana. Jadi cuman bayar 5.000 sudah bisa mengeksplor museum yang ada di dalam Port Rotterdam, khusus turis domestik. Saya nggak tahu apakah internasional harganya berbeda atau sama saja dengan domestik. Jadi isinya bangunan tua peninggalan Belanda dan modelnya masih sama seperti dulu, cuman diperbarui, catnya diperbarui. Ya, menurut saya ini menarik sekali guys untuk dikunjungi jika kalian datang ke Makassar. Kita sekarang saatnya menuju ke lokasi berikutnya. Kita akan jalan kaki menuju Pantai Losari, salah satu. Ini pintu masuk dan pintu keluarnya guys. Jadi tadi saya daftar dalam sini. Registrasinya di sini gratis. Sekarang kita jalan menuju Pantai Losari. Ini Port Rotterdam guys. Jadi kita sekarang jalan menuju Pantai Losari. Pantai Losari hanya di depan situ, mungkin cuma 500 meter dari Port Rotterdam. Makanya ini cocok sekali untuk walking tour. Oke guys, jadi kalau misalnya dari Port Rotterdam kalian mau ke Pantai Losari, kalian bisa melihat Google Map dulu. Jadi itu jalannya sekitar 500 meteran, dekat banget dari Port Rotterdam. Jadi ini saya sekarang sedang berjalan menuju Pantai Losari. Di sana banyak orang yang berjualan di pinggir pantai, dan seperti hari ini kita kurang beruntung karena langitnya lagi mendung. Semoga bisa melihat sunset. Nah, itu sana dia Pantai Losari guys, dan ini ada cafe di sini, tapi yang ini agak pricey. Kalau mau yang harganya merakyat, bisa di sekitar sini, sekitar jam 7 malam akan Oh, ini bentornya guys. Ini bentor salah satu kendaraan tradisional di Makassar. Jadi ini kalau malam akan berubah jadi cafe. Jadi kalau kalian cari tempat yang murah meriah sambil menikmati sunset, bisa ngopi-ngopi atau minum-minum, makan pisang epe di sini. Karena ini sepanjang jalan mereka jualan minuman dan pisang epe, makanan legendaris Makassar. Yang di sana itu nggak kelihatan ya, itu masjid 99 Kumba. Ini menarik sekali guys. Jadi kalau kalian ke Makassar bisa walking tour, walaupun lihat banyak sampah lagi. Aduh, ini manusia gimana cara mengajarkan kebersihan itu. Lautnya penuh sampah plastik. Kelihatan nggak ya? Pemandangannya udah bagus sih, cuman sampahnya yang bikin mengganggu pemandangan. Oh, di sini udah buka, tapi lebih enakan yang di sana karena dia langsung menghadap ke laut. Di sini juga udah banyak kafe yang buka, tapi sayang view-nya nggak langsung laut.
Kita jalan sebentar di sini. Oke guys, setelah berkeliling nyari tempat makan pisang epe, akhirnya saya memutuskan makan di sini guys. Pisang epe Bule P Cafe karena dia menghadap ke laut ya. Di sana sebenarnya yang terkenal ada di sana pisang epe Bank Mandiri, tapi nggak di pinggir laut. Sedangkan saya mau yang view-nya di pinggir laut. Oke, mari kita lihat proses pembuatan pisang epe-nya guys. Jadi pisangnya di-press dulu, kemudian dipanggang. Kita lihat persiapannya guys. Jadi ini pisang yang setelah di-press kemudian dipanggang. Bahasa Makassarnya di EP artinya itu di press, ditekan. Jadi saya memilih yang rasa original rasa kelapa merah, rasa gula merah. Katanya pisangnya nanti ada 3 guys. Jangan mikir terlama-lama diambil. Yang penting masak-masak nih. Yang penting panas-panas nih. Oke. Jadi modelnya seperti ini setelah dipanggang guys. Oke. Kemudian ini saus gula merahnya guys. Dan akan disiram ke atas pisang yang sudah dipanggang. Jadi seperti ini modelnya guys. Jadi begini model pisang epeknya guys. Jadi saya pilih saus original. Sebenarnya saya tidak suka saus original, tapi karena demi vlog saya harus mereview yang rasa original, yaitu rasa pisang epek dengan saus gula merah. Oke, mari kita nikmati guys. Oke guys, saya sudah selesai makan pisang epek. Saatnya kita ke Masjid Terapung. Saya akan sholat maghrib dulu di sana sebelum kita jalan-jalan ke pusat oleh-oleh Somboku. Oke guys. Bayar dulu. Saya lupa, saya belum bayar ternyata. Berada di atas air laut guys. Tuh di bawahnya banyak tiang-tiang penyangga. Sebenarnya di sana ada masjid juga, masjid 99 Kuba. Tapi saya lebih suka masjid ini karena masjid ini dia lebih terawat, lebih bersih, dan lebih nyaman aja sholat di sini. Tapi nanti saya akan mereview masjid 99 Kuba. Mungkin hari Jumat nanti saya akan sholat Jumat di sana sambil mereview masjidnya. Oke, ini dia pintu masuk masjidnya. Jadi ini pintu gerbang Masjid Amirul Mukminin Masjid Terapung. Mari kita masuk guys. Kita review bentar ya. Bentar, review dikit karena nggak ada orang. Jadi tempat wudhunya lumayan bersih. Ada toilet juga mungkin di sini satu. Ada toilet duduk satu. Tempat wudhu, urinals. Masjidnya masih kosong guys, dan masjidnya nggak terlalu luas tapi nyaman guys kalau dibandingkan dengan masjid yang di sebelah sana. Jadi nanti sambil menunggu coba naik ke atas. Ada tangga naik ke atas. Kita bisa melihat view Makassar dari sini juga guys. Masjid 99 Kuba. Oh, lantai 2 ternyata khusus wanita guys. Oh, jadi dia wanita di atas. Dan oke guys, saya baru selesai wudhu. Sekarang nunggu maghrib di sini. Sekarang 11.47. Maghrib 12 menit lagi. Ini cantik benar, view-nya bagus, laut. Dan di depan sini cantik sekali guys masjidnya.
Di sampingnya ada dua tulisan Allah dan Muhammad yang sangat cantik guys. Ini Allah, ini Muhammad. Cantik sekali masjid. Sekarang tinggal cari sarung dulu. Pas sarungnya warna biru, baju saya juga warna biru. Kita pakai sarung dulu guys. Ini hijau kayaknya, bukan biru. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Oke guys, saya baru saja selesai sholat maghrib dan sekarang saya akan mengajak kalian ke Jalan Somboupu. Jalan Sombou itu pusat penjualan emas dan oleh-oleh di Makassar. Oke, ini jalan keluar masjid. Jadi sekarang saya akan membawa kalian ke pusat oleh-oleh Makassar, Jalan Somboupu. Dekat dari sini, mungkin jalan kaki sekitar 10 menit dari Masjid Terapung. Oke guys, sekarang kita memasuki Jalan Somboupu. Di sini kebanyakan yang jualan oleh-oleh dan emas. Seperti ini contohnya, jualan oleh-oleh. Berapa satu songkoknya ini? Ya, bertanya saja. Apa 5 di? Kalau baju-bajunya? Ya. Kalau misalnya yang ini berapa harganya? Ya. 60 di. Ini 81 di. Oh 85. Yang mana paling murah? Sama semua atau beda-beda? Ini. Kalau ini berapa? 40 di. Kenapa ini lebih murah? Bahannya? Iya, dari bahan. Bisa aku tes sebentar? Coba kita tes ya. Ini harganya 40.000 guys. Jadi ini songkok yang biasa dipakai orang Bone, katanya songkok Tobon, yang bangsawan dulu katanya pakai songkok seperti ini, kayak songkok haji. Oke guys, makasih di. Ada kue. Oh, ini ada lagi toko oleh-oleh guys. Ini cemilan-cemilan keripik. Ini kue khas Makassar. Nah, apa cuma lihat-lihat? Iya. Kalau ini kopinya berapa? 65. 65 di. 60. 60. Oh, ada harganya ya. Iya. Yang paling banyak orang ambil kopi yang mana? Yang begini. Oh, ini. Ini merek ini sama yang merek Setia ini. Oh, Setia. 41.000 kopi bubuk. Kalau ini bubuk mie juga atau masih biji? Dalam Oh, bentuk benar. Makasih, Di. Ini selai Purnama, harus beliin guys kalau ke Makassar. Karena supplier telur dan kelapanya orang tua saya.
Kita di dua toko oleh-oleh. Kita jalan-jalan lagi guys. Jadi kalau kalian mau datang dan suasana jalan Sumba Upah ini rame, lebih baik kalian datangnya sore guys. Kalau jam 4 sore. Karena jam 4 sore toko-tokonya masih buka, apalagi kalau kalian mau beli emas. Tokonya masih buka. Dan kalau malam semua toko emas sudah pada tutup. Ini masih ada satu yang buka, tapi ini nggak buka sih, lagi renovasi. Ada street food lagi di sini guys. Nasi goreng 18.000, es teh 5.000. Warung Sembau. Ternyata masih ada satu toko emas yang buka guys, ini dia. Toko Tretes. Ini salah satu toko emas perhiasan yang masih buka, karena yang lainnya sudah pada tutup. Ini ada kopi ujung, ini salah satu kopi legend juga di Makassar. Kopinya kayaknya spesial. Jadi kalau mau kopi yang otentik bisa coba di sini guys. Kopi ujung. Tapi sekarang saya lagi nggak ingin minum kopi. Ini ada lagi toko oleh-oleh yang buka. Tapi saya mau masuk yang di ujung sana. Ini toko emas juga yang masih buka di sana. Udah sepi. Ternyata kalau malam jalan. Kalau teman saya biasanya beli oleh-oleh di sini, di toko Unggul. Kalian ada rekomendasi yang lain nggak, toko oleh-oleh yang murah dan lengkap di Makassar? Kita masuk ke sini dulu, jalan-jalan, lihat-lihat, yes. Banyak kue guys. Boleh lihat-lihat saja. Ada cincin, dompet harganya 13.000. Topinya mahal juga ya, 250.000. Harga itu seperti itu. Ini 250.000 guys. Kue-kuean semua harganya mulai dari 20.000. Kue pia, durian kenari. Ini semua cemilan-cemilan khas Makassar guys. Kopi-kopian ada banyak macamnya di sini guys. Jadi saran saya mending kesini aja karena variannya macam-macam. Kopinya ini kopi Robusta 55.000. Robusta Toraja. Semuanya udah bubuk. Saya kira ada yang biji kopi. Ini juga kopi bubuk. Tapi harganya mulai dari 55.000 yang merek Anyi Mamire. Sayangnya di sini nggak jual selai kayak Sari Purnama. Kalian harus beli Sari Purnama guys, karena itu suppliernya ayah dan ibu saya, supplier kelapa dan telurnya. Ini jual minyak gosok terkenal di Makassar guys. Sarung-sarungan 60.000. Biasa saya kasih oleh-oleh host saya seperti ginian guys. Ini harganya berapa ya? 35.000 mungkin. Ini harganya berapa? Yang ini 35 di. Biasanya hotspot surfing saya belikan ginian guys. Saya kasih sebagai hadiah kemarin.
Saya beli yang seperti ini, saya kasih host saya di Istanbul. 35.000. Baju. Ini gantungan kunci. Terus terang saya kalau traveling jarang banget beli oleh-oleh, kecuali buat ibu saya yang minta dibeliin baru saya beliin. Oke guys, jadi inilah walking tour kita hari ini, mulai dari Benteng Rotterdam, tentang sejarah Port Rotterdam, kemudian jalan-jalan ke Pantai Losari, makan pisang epe, kemudian setelah itu sholat di Masjid Terapung, dan terakhir kita explore Jalan Sombopu untuk lihat oleh-oleh. Jadi kalau kalian mau beli oleh-oleh bisa ke toko ini guys. Ini harganya lumayan murah dan lengkap. Jika kalian ada rekomendasi yang lain yang lebih murah dan lebih lengkap, bisa komen di komentar ya guys. Jangan lupa subscribe channel saya supaya saya makin semangat bikin konten, karena saya masih latihan bikin konten guys. Jadi please subscribe channel saya guys. Oke? Jangan lupa di share, di like, dan di subscribe. Bye bye guys. Terima kasih sudah menemani saya jalan-jalan di Makassar, walking tour keliling sekitar kota Makassar. Bye bye.